أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من
من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنات الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Furqan atau pembeda. Surat Makkiyah atau diturunkan pada periode Makkah. Surat ke-25, 77 ayat. Juz ke-18. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. 2. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Asbabun nuzul ayat An-Nur. Mohon maaf, kita lanjutkan terjemahnya. 3. Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia untuk disembah, padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. 4. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain, sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. 5. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, yang diminta agar dituliskan lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. 6. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. 7. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? 8. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. 9. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. 10. Maha suci Allah yang jika dia menghendaki, niscaya dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia jadikan pula istana-istana untukmu. 11. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Asbabun nuzul ayat 10. Kaitsamah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah SAW yang pernah ditawari Jibril atas perintah Allah, jika mau kami akan memberimu kunci perbendaharaan bumi tanpa mengurangi nikmatmu di akhirat, atau jika kamu mau keduanya akan kami gabungkan untukmu di akhirat. Rasul SAW menjawab, gabungkan saja keduanya di akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Hadis seputar ayat 3 dari Abu Sa'id Al-Khudri bin Abu Fadalah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengumpulkan semua makhluk yang pertama dan semua makhluk yang terakhir pada hari yang tiada keraguan akan datangnya, akan berserulah seorang penyeru, siapa yang di dalam amal perbuatannya menyekutukan Allah, maka hendaklah dia meminta ganjarannya bukan kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ayat 5. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ada kedengkian kecuali terhadap dua orang. Seorang lelaki yang Allah datangkan kepadanya Al-Quran, lalu ia membacanya sepanjang malam, dan seorang lelaki yang Allah beri harta, lalu ia menyedekahkannya sepanjang siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari. Terjemah ayat 12. Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. 13. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Mereka mengharapkan kebinasaan agar terlepas dari siksa yang sangat besar, yaitu azab di neraka yang sangat panas dengan dibelenggu di tempat yang sangat sempit pula, sebagaimana yang dilukiskan itu. 14. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. 15. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? 16. Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya surga, mereka kekal di dalamnya, itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. 17. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendiri yang sesat dari jalan yang benar? 18. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau,
Tidak pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Setelah mereka dikumpulkan bersama-sama dengan apa yang mereka sembah, yaitu malaikat, Uzair, Nabi Isa AS, dan berhala-berhala, dan setelah Allah menanyakan kepada yang disembah itu apakah mereka yang menyesatkan orang-orang itu ataukah orang-orang itu yang sesat sendirinya, maka yang disembah itu menjawab bahwa tidaklah pantas bagi mereka untuk menyembah selain Allah, apalagi menyuruh orang lain menyembah selain Allah. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka merupakan peringatan dan mereka kaum yang binasa. Ayat 19. Maka sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. 20. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar, dan Tuhanmu Maha melihat. Hadis seputar ayat 18. Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat Rasulullah SAW berbaring di atas tikar kasar yang menimbulkan bekas di punggung beliau. Umar pun menangis dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra Persia dan Kaisar Romawi yang sedang bermegah-megahan dengan apa yang mereka miliki, sedangkan engkau adalah Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu sedang berada dalam kesangsian, wahai Ibnu Khattab? Mereka adalah kaum yang disegerakan bagi mereka kenikmatan dalam kehidupan dunia mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.